Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang tukut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan mengenyekkannya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-muridnya yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, selama sepekan ini gereja menamakan sebagai Pekan Suci. Saat-saat yang paling suci untuk merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Madah hamba Yahweh yang kita dengar dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihat, ia hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ia sendiri sebagai hamba yang rendah hati, yang tidak membalas kejahatan sedikit pun atas apa yang dibuat oleh orang lain." Dan madah hamba Yahweh itu merupakan gambaran dari Yesus. Merenungkan selama pekan suci ini, Injil hari ini mengajak kita, memanggil kita untuk melihat bagaimana Yesus sudah mengetahui saat kematiannya.
kebangkitan Lazarus merupakan penanda bahwa sesungguhnya Yesus berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Peminyakan Maria dari Betania dengan minyak narwastu yang murni adalah lambang kematian Yesus, adalah hari pengingat penguburan Yesus. Kita merenungkan, kita berkontemplasi mengapa Yesus sampai rela menderita, wafat di salib, lalu bangkit. Supaya kita punya permenungan, punya arti yang mendalam atas itu. Salah satunya, mari kita jangan membalas kejahatan sedikit pun atas apa yang dibuat orang lain. Alasannya, Yesus sudah membela kita sampai menderita wafat di salib untuk keselamatan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.